Namun pada kenyataannya pada saat ini tak kunjung muncul ya batang hidungnya gitu. Coba mediasi sendiri yang dilakukan oleh Nikita Mirzani bersama dengan PH-nya dan juga PH dari DRG kemarin itu apa aja sih? Coba kita dengarkan. Terjadi perdebatan antara pihak rezervasi bersama Nikita Mirzani. Bawa dong Rezanya ke sini gitu ya suaranya. Itu teksnya beda sih sama yang diucapin. Auto text soalnya. Nanti marah-marah di sini yang mediasi antara jauh lagi. Suara ambience cukup jelas ya, jadi auto text itu muncul sendiri. Bohong. Udah si wanita ini emang tegar, berani banget lagi. Tinggal telepon aja, orang deket kok rumahnya gitu. Maksudnya kita itu mau bahwa DRG atau Reza Glelis itu hadir gitu secepatnya atau bertemu dengan kita gitu. Kemana ya? Di sini malah cukup kesal. Ya, terlihat di situ memang kita cukup kesal ya dari Ratu Pasha. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kemudian tanggapan dari kuasa hukum DRG sendiri mengenai hasil mediasi yang dilakukan bersama dengan NM dan kuasa hukumnya itu apa sih kira-kira ya? Coba kita dengarkan. Ini pengadilan, ini bukan kafe atau warung kopi. Ya, jadi artinya seorang kuasa hukum harus bisa menjaga klien bahwa kita ini sedang berada di pengadilan. Dalam suatu mediasi itu dipimpin oleh hakim mediator, ya. Dia ada di tengah. Dia akan mempersilahkan kepada penggugat ngomong. Kemudian silakan tergugat ngomong. Dia jadi wasitnya di tengah. Ya, sehingga kita bergantian mencari solusi. Ya. Pada saat kami minta usulannya apa untuk mediasi ini, apa yang diinginkan, mereka tidak mau mengatakan apa yang diinginkan. Kemudian pada saat giliran kami untuk bicara, akan saya tadi bicara, ya, langsung disela terus oleh Nikita. Saya sangat kecewa melihat kuasa hukumnya. Jaga dong ini kliennya, ini pengadilan bukan kafe, sebebas-bebasnya untuk bicara. Ya, dijaga kliennya, klien diam dulu, masih giliran daripada tergugat untuk bicara. Nanti pada saat kita dikasih waktu, kita bicara lagi. Tadi nggak begitu, klien saya itu dikut-ikut ini udah kayak debat di kafe. Langsung saya katakan kepada mediator, ini bukan mediasi. Ini bukan mediasi.
Ini keributan di ruang mediasi. Dan hakim otaknya langsung tangkap, betul. Langsung di-cut, mediasi tidak ada lagi, cukup masuk ke pokok perkara. Hakimnya langsung mengerti, karena mediasi memang tidak seperti ini. Baru kali ini dalam hidup kami mengalami mediasi. Saling begini, tudingan. Ya, terus si PH itu, si kuasa hukumnya harus sekolah lagi tuh biar tahu dia apa artinya mediasi. Ini pengadilan, bukan orang kopi, bukan kafe. Jadi Ya, sebenarnya tujuan utama dari pihak penggugat untuk menggugat kontestasi ini, sehingga kami mengakui keberadaan kesepakatan itu. Padahal tidak ada sepakat. Tujuannya hanya itu. Tadi sesuai dengan hasil mediasi, pihak penggugat mau menginginkan supaya ini ada sepakat yang 4M itu. Akhirnya kami tanya, 4M sudah diterima, mau 4M lagi? Kan lucu jadinya. Jadi memang kontestasi ini kami bilang halusinasi. Halusinasi. Modus dan halusinasi. Itu ya sebenarnya. Tapi kenapa dokter jadwal tidak ada? Kan dia udah terjadwal mediasinya. Ini masalah hadir atau tidaknya, tidak ada jadwal hari ini sebenarnya. Hari ini tidak ada jadwal mediasi. Hanya tadi pada waktu sidang pidana, pihak PH-nya terdakwa meminta kepada majelis hakim pidananya untuk diizinkan mediasi. Hakim menetapkan oke. Tapi kan kami tidak bisa mendadak gitu manggil klien kami. Karena ada waktunya terlalu mepet. Makanya kami bilang kami siap hadirkan seperti apa yang kami sampaikan minggu lalu. Kami minta tanggal 10 hari kami. Ternyata mediasinya hari ini, bagaimana kami menghadirkan mereka? Dan sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, mediasi telah dilaksanakan tapi tidak. Di dalam ruang mediasi tadi Pukul cuci poin apa yang dianggap berpokok? Dia membahas masalah materi pidana. pidana yang dibahas. Untuk apa kami layani? Ini mediasi mencari solusi, Cari perdamaian. mencari perdamaian. Untuk apa kami layani manusia emosi? Ya, untuk apa? Ke mediasi. Ini bukan masalah kasus pidana yang mau kita bahas, tapi bagaimana mediasi ini bisa mencapai perdamaian, Titik temu. titik temu. Ternyata yang dibahas pidana, ngapain kami layani pidana ini? Silakan mekanisme hukum. Proses pidana silakan jalan, perdatanya silakan jalan. Kalau mediasi itu kan dua prinsipal harus hadir sebenarnya. Jadi Eh, dokter Jadwal tahu hari ini ternyata ada mediasi. Tahu, tapi kan mendadak tahunya. Apa yang mau disampaikan tadi seharusnya kalau datang? Ya, kami hanya menunggu daripada pihak penggugat apa sih maunya penggugat. Ternyata usulnya 2 minggu lalu hakim mediator meminta supaya pihak penggugat mengajukan proposal. Tadi juga diminta, tapi penggugat menyatakan itu ada di dalam gugatan. Ya, kalau ada dalam gugatan ngapain kita mediasi? Itu ya masalahnya itu aja. Bahkan mediasi buntu nih bang, berarti pihak RG juga nggak takut ya buat sidang maju ke pokok perkara gitu Oh, ya? kami dari awal juga siapa aja kok. Ini gugatan kontestasi ini halusinasi nih. Modus Tetap ya, dan halusinasi apa, itu aja. konsisten bilangnya halusinasi ini. Tadi juga dia mintanya itu kok. Intinya apa? Halusinasi tapi Dia bisa hanya disidangkan. minta bahwa 4M itu adalah kesepakatan, bukan pemerasan. Cuma itu yang dia mau. Kalau itu tadi kita bilang oke, dibawalah ke hakim pidana, itu bukan pemerasan, itu kesepakatan. Cuman itu yang mau diambil. Ucapan kami itu kami setujui sebagai kesepakatan, dibawalah ke hakim pidana. Kesepakatan ini bukan pemerasan. Hanya itu yang mau diambil, mau menyelamatkan diri aja modus. Sekaligus ada tambahan kami bahwa pihak turut tergugat 1, pihak Mabes Polri hadir, dan turut tergugat 2, pihak Kejaksaan Agung hadir. Jadi karena tidak ada tadi kesepakatan dan gagalnya mediasi, maka sidang masuk ke pokok utamanya, pokok perkaranya. Tanggal Ya kurang lebih tanggal 16. tanggal 17 ya. Rabu Rabu. tanggal Minggu depan. 16. Kalau majelis hakim utamanya nanti menyetujui tanggal 16, tapi tergantung jadwalnya majelis utama. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih tanggapan dari PH DRG di mana mediasi tersebut juga terdengar bahwa jelas sekali kemauan yang kita bersadi bahwa DRG itu harus hadir untuk mediasi atau dalam sidang
kontestasi ataupun sidang pidananya gitu ya, yang diharapkan oleh NM itu gitu. Jangan diwakilkan, walaupun itu juga sebenarnya hak sepenuhnya dari DRG ya untuk itu. Tapi yang katanya itu korban, masa sih dia tidak mau memperjuangkan dirinya sendiri kalau memang dia merasa dijahati, menjadi korban dan segala macam. Ini penjahatnya di depan mata nih, kenapa nggak ditemuin aja gitu? Kenapa pas waktu mau ngasih 4M itu sibuk nyari-nyari NM gitu? Dan sekarang ketika NM itu sangat mudah untuk ditemui, bahkan oleh awak media, fansnya juga ya, kenapa DRG tidak mau bertemu dengan NM? Itu sih. Sampai jumpa di video selanjutnya.